Aisyah Rizky Divanani, NIM 20101064. Perkenalkan, nama saya November Ariati, NIM 20101143. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramansyah dengan NIM 20101207. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Mairaca Dianggi, NIM 20101220. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah dirancang oleh kelompok kami, yaitu website toko online. Nah, di sini ada pilihan login dan register. Nah, pada tampilan awal slider ini, kita diwajibkan untuk register jika belum memiliki akun. Jika sudah, kita langsung login. Nah, di sini saya tinggal memasukkan email yang sudah pernah saya daftarkan beserta passwordnya, lalu kita menuju ke login. Nah, pada menu utama ini akan ditampilkan 3 produk yang dijual pada website tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat halaman detail. Nah, di halaman detail ini berisi judul, nama barang, harga, stok, deskripsi singkat, serta order quantity. Nah, untuk melakukan order quantity kita bisa menambah saja sesuai dengan sisa stok. Selanjutnya kita bisa menambah menuju keranjang. Nah, setelah menuju keranjang sukses, kita bisa melakukan checkout yang ada dari keranjang. Nah, sebelum memasuki checkout ini kita diwajibkan untuk mengisi profil ini secara lengkap. Jika tidak, maka proses checkout tidak akan bisa dilakukan. Nah, setelah itu kita bisa langsung checkout dan di sini muncul pemberitahuan. Kita klik saja OK. Nah, setelah ini proses checkout akan sukses dan muncul transaksi historinya, dan kita juga bisa melihat histori pembelanjaan kita yang sebelum-sebelumnya di halaman history. Nah, berikut adalah website yang telah kami rancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan tampilan barang dari database. Pertama, kita masuk di private, was private app, lalu barang.php, di mana codingan ini sudah terhubung dengan database yang berada di PHP My Admin. Agar barang tersebut bisa terlihat di web, maka kita perlu masuk ke home controller.php yang berada di app, lalu http controller home controller. Di sini kita masukkan codingan use app/barang, yang artinya kita menggunakan barang tersebut. Lalu di codingan ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data barang. Selanjutnya kita masuk ke home.blade.php yang berada di private, research, lalu view. Di sini codingan ini berfungsi untuk menampilkan barang. Lalu codingan ini berfungsi untuk menampilkan gambar barang, di mana gambar barang ini diambil dari file upload yang berada di UAS. Lalu di upload di sini berisi gambar barang serta foto-foto kelompok saya. Lalu di sini di codingan ini itu berfungsi untuk menampilkan nama barang yang sudah ada dan terhubung di database. Lalu di codingan ini itu berfungsi untuk menampilkan harga barang yang sudah berada juga di database. Lalu codingan ini berfungsi untuk ketika file keranjang ini mengambil barang ID, sehingga pelanggan atau admin dapat melihat detailnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan halaman detail. Nah, yang harus kita buka adalah index.blade.php. Nah, index.blade.php ini berada di dalam folder view. Nah, yang pertama ada URL home. URL home ini berfungsi untuk mengembalikan kita ke halaman menu utama setelah kita masuk ke dalam menu halaman detail. Nah, di sini ada variabel barang, nama barang yang berfungsi untuk memberitahu bahwa kita sedang berada di halaman detail. Nah, di sini selanjutnya ada card text, kelas card dengan teks warna putih, backgroundnya hitam. Nah, di sini juga ada card body raw dan image source. Nah, image source ini adalah link untuk membuat gambar pada menu utama masuk ke dalam gambar menu detail. Nah, setelah itu ada variabel barang dengan gambar menggunakan kelas round mx auto deblock with 100%. Ini berfungsi untuk membuat gambar pada menu detail berada di tengah dengan ukuran 100%. Selanjutnya ada variabel barang dengan nama barang. Ini berfungsi menjadi nama judul nantinya, yang di bawahnya akan berisi tabel yang berisi harga atau price, stok, deskripsi
dan order quantity. Nah, order quantity memiliki action URL keranjang yang berfungsi ketika kita memasukkan order quantity yang sesuai dengan sisa stok akan langsung bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini ada variabel barang ID dengan metode post. Setelah itu input tipenya adalah teks dengan nama jumlah pesan, kelasnya form control. Untuk button tipenya adalah submit dengan kelas button outline yang berbentuk outline berwarna putih dengan kelas chart plus yang berbentuk gambar keranjang yang ada di sebelah tulisan add to chart. Saya menjelaskan cara melempar data ke keranjang. Nah, menggunakan form dengan metode post, kita langsung buatkan rootnya post juga. Lalu kita langsung ke controller, jangan lupa koneksikan dengan database dengan menggunakan use app ini. Lalu kita buatkan function keranjang. Nah, kita menggunakan request karena kita akan melempar data dari form tadi. Jadi public function keranjang request ID. Deklarasikan barang where ID. Lalu untuk mengambil tanggal kita menggunakan fungsi carbon now, tanggal sekarang. Lalu kita validasi stok dengan cara if request jumlah pesan tadi lebih banyak daripada stoknya, maka akan di redirect ke halaman keranjang. Lalu kita validasi pesanan menggunakan cek pesanan where user ID sedang login statusnya 0. Lalu kita simpan ke database pesanan dengan menggunakan if. Nah, if empty cek pesanan. Jika kosong baru akan dibuatkan data pesanan, tapi jika sudah ada tidak akan dibuatkan data pesanannya. Lalu kita simpan ke database pesanan detail menggunakan variabel pesanan baru, pesanan where user ID sedang login status 0. Lalu kita validasi lagi sama seperti atas. Jika kosong baru akan dibuatkan, namun jika sudah ada else, ini hanya akan diupdate jumlah barangnya saja dan jumlah harganya. Lalu dengan cara jumlah yang tadi ditambah request jumlah pesan yang baru tadi. Lalu untuk harganya kita bikin variabel baru. Nah, untuk update jumlah harganya seperti ini ya, pesan detail jumlah harga yang tadi ditambah jumlah harga yang baru. Nah, lalu diupdate. Nah, untuk jumlah total ini akan mengupdate jumlah harga di sini ya pada pesanan. Sama seperti ada pesan where user ID sedang login status 0. Caranya seperti ini. Yang jumlah harga yang tadi 0 ditambah harga barang kali request jumlah pesanan yang baru tadi pada form, lalu diupdate. Nah, setelah itu akan muncul alert sukses, your item has been added. Nah, ini menggunakan suite alert package ya. Lalu setelah itu akan di redirect ke home. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menu profile dan edit profile. Di sini jika kita sudah berhasil membuat menu profile, maka kita langsung masuk ke controllernya. Di sini kita menggunakan root gate-nya untuk index atau profile biasa, kemudian di root post-nya ini kita gunakan untuk edit atau update-nya nanti. Kemudian di profile controller ini ada use out, use app, use alert ini kita gunakan untuk menghubungkan dengan database. Kemudian ada public function index-nya ini. Di sini kita deklarasikan variabel user-nya itu user where ID, out user, ID files. Kemudian di return view-nya kita kembali ke profile dan index, kemudian di compact dengan user. Selanjutnya yaitu public function update-nya ini ada variable this validate request yang artinya password ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Kemudian ada jika variable request-nya password ini tidak kosong, maka deklarasikan variable user password hasmake variable request password yang artinya hasmake ini artinya untuk mengamankan password. Selanjutnya di sini ada alert sukses. Jika alertnya sukses maka akan di redirect ke profile. Kemudian di index.update-nya ini bagian section content-nya ini kita menggunakan dua bootstrap, yaitu ada di home untuk kembali ke home, kemudian di page itu sendiri di my profile. Kemudian di sini kita menggunakan ikonnya, ada icon user untuk di my profile, kemudian ada tabelnya. Nah, tabelnya ini bersumber dari database dengan menggunakan variabel user. Selanjutnya di sini ada icon di edit profile-nya ini ada icon pensil untuk edit profile. Kemudian di sini kita ada form method, post dengan menggunakan action URL profile. Kemudian, nah form-formnya ini hampir mirip dengan yang ada di register, hanya saja membedakannya di value-nya. Value-nya ini di sini kita menggunakan dari database dengan menggunakan variabel user, dan ada required record ini artinya form tersebut harus diisi. Kemudian jika ada error maka akan ada feedback, yaitu dengan keluar pesan atau message. Jika sudah berhasil maka tampilannya akan seperti